Wa yahillu zahab wal fiddah, dan dihalalkan emas dan perak itu bila sarafin, apabila ia tidak berlebihan, li imro'atin, bagi perempuan, wasobiyin ijma'an, dan bagi anak-anak secara ijma'. Jadi ijma' para ulama semua sepakat emas dan perak boleh digunakan bagi perempuan dan anak-anak, ya, kalau tidak berlebihan. Jadi emas dan perak mutlak bagi perempuan dan anak-anak boleh, tapi bagi laki-laki hanya boleh perak saja. Nah itu ya. Itu pun yang diperbolehkan bagi perempuan dan anak-anak itu selama dia tidak berlebihan. Nahwis siwari, seperti menggunakannya sebagai gelang. Ada yang pakai gelang. Wal kholkholi, kholkhol itu gelang juga, tapi pada kaki, yang ada pakai perempuan. Jadi tradisi zaman dulu, adatnya orang Arab itu ya pakai gelang di kaki, ada lingkarannya, lingkaran itu ditali-talikan, ada dalam bentuk bulat-bulatan yang kalau berjalan biasanya berbunyi. Nah itu masih dikenakan oleh perempuan-perempuan Arab. Itu dibolehkan selama dia tidak mengundang perhatian daripada laki-laki. Wan na'li, sendal, bahkan boleh emas itu bagi anak-anak dan perempuan dijadikan sebagai hiasan sendal. Nah ini udah tajir bener ini kayaknya, udah milioner ini. Sendalnya dibuat dari emas, maksudnya sebagai hiasan daripada sendalnya. Ada manik-manik. Kan sendal itu kan ada tempel-tempelannya kan, ada yang bercahaya di kiri kanannya itu. Nah, bagi orang itu, ya para perempuan atau anak-anak boleh selama tidak berlebihan. Enggak berlebihannya itu menurut ukuran siapa? Kemarin ukuran adat setempat. Kalau memang adat di situ memang orang pakai sendalnya terbuat dari emas, berarti kan orang situ memang kaya-kaya. Intinya orang pakai emas itu bukan hal yang aneh di sana. Nah, artinya itu adat mereka pakai sendal dari emas. Tapi ketika kita di sini pakai sendal dari emas, kira-kira itu berlebihan atau tidak? Nggak bisa sholat dia. Sendalnya diparkir, dibawa emasnya, apa namanya sendalnya? Sendal emas. Ya kisah emas ini banyak ya, terutama di kalangan raja-raja pada zaman-zaman kerajaan terdahulu. Ini bukan hal yang aneh karena semua itu dihias dari emas dan mereka memang punya banyak emas. Sekarang aja emas itu yang apa namanya, jadi mahal, susah itu. Kecuali Mas Noval. Ada di sini Mas Noval ya. Emas ya. Jadi sendal, wat tauqi, apa namanya, kalung. Wa alal asahi fil mansuji bihima. Jadi wa yahillu lahunna taju, dan bagi perempuan-perempuan itu juga dibolehkan memakai taju. Taju itu atau tajun atau at-taju itu apa namanya? Apa? Mahkota. Pakai mahkota dari emas. Wa illam ya'tadnahu, meskipun memakai mahkota dari emas itu bukan adat setempat, enggak masalah. Kenapa? Karena memang perempuan itu menjadi kemuliaan baginya bila ia memakai mahkota. Bahkan mahkota itu sendiri dijadikan sebagai ciri kemuliaan nanti di akhirat. Jadi orang yang punya anak hafal Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi izin kepada anak-anaknya itu untuk memakaikan mahkota di kepala orang tuanya, yang mahkota itu sinarnya lebih terang dari sinar matahari. Itulah seorang anak yang hafiz Quran. Jadi anak hafiz Quran itu nanti akan memasangkan mahkota di kepala orang tuanya. Maka dijadikan jargon oleh pondok-pondok tahfiz yang baru-baru itu. Ya, ketika pelepasan santri-santri baru, ya, orang tuanya ngantar, dibuatkan puisi oleh guru-gurunya. Semoga kami bisa memakaikan mahkota, ini maksudnya daripada hadis ini. Dan betul memang pada hari kiamat seorang anak yang hafal Al-Quran
akan memasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Kemudian boleh juga digunakan emas dan perak tadi itu sebagai kalung, yang kalung itu digantungi dengan dinar. Jadi kalung kemudian dikasih bandul-bandulnya itu dibuat daripada dinar ya, uang emas dibolongi kemudian digantung, itu juga boleh. Dan tidak wala tajibu zakatu fiha, dan tidak ada kewajiban zakat atas perhiasan yang dipakai itu. Jadi ada kalungnya emas kemudian digantungi dengan uang emas lagi dinar, meskipun itu sampai pada nisab zakat, itu tidak wajib dizakati karena perhiasan yang dipakai itu tidak wajib zakat, kecuali dia menjadikan kalung dan emasnya itu sebagai simpanan. Ketika sudah diniatkan sebagai simpanan, maka pada hari dia menyimpannya itu jatuhlah haulnya. Nah, ketika sudah mencapai haul, yakni 1 tahun dan nisabnya cukup, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak berapa? 1/40 ya, rubu' usyur atau 2,5%. Nah, itu. Kemudian satu baris lagi, amma ma'as-sarafi, akan tetapi jika penggunaan emas dan perak itu sebagai perhiasan, baik gelang, kalung ataupun gelang di kaki tadi itu berlebih-lebihan menurut adat, fala yahillu syai'un min zalik, maka diharamkan, yakni tidak halal bagi mereka mengenakannya sedikit pun juga. Maksudnya tidak boleh dia pakai dia sebagai gelang, sebagai kalung, sebagai gelang kaki kalau itu berlebihan. Ya, seperti apa dikatakan berlebihan? Min zalik ka kholkholin, seperti contohnya seperti orang yang mengenakan gelang kaki, waznu majmu'in fardataihi mi'ata misqolin, seperti orang yang menggunakan gelang pada kakinya itu yang timbangannya sudah sampai pada 200 misqol. 20 misqol itu nisabnya sudah sampai, yakni 84 gram emas. Kalau 200 berapa? Kalau 20 misqol itu 84 gram. Tapi kalau 200 misqol berapa? Coba hitung berapa? 20 misqol itu 84 gram. Nah, dia 200. 800. Nah, orang pakai gelang 800 gram di kakinya, maka hal tersebut sudah termasuk berlebihan, maka diharamkan kalau mencapai itu, dan wajib zakat, dan wajib zakati apabila telah sampai pada hal yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dan sampai di titik furu' yang berkaitan dengan emas dan perak. Pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada sesuatu yang berkaitan dengan zakat daripada makanan pokok. Tajibu min marrafi qutin. Qutin itu makanan pokok. Jadi Jumat depan kita akan masuk pada pembahasan, Senin depan kita akan masuk pada pembahasan mengenai zakat pada makanan pokok. Nah, ini juga perkara yang penting nih. Makanan pokok kita apa? Hah? Nasi. Iya, nasi. Jadi zakatnya nasi gitu. Beras. Beras apa gabah? Hah? Makanan pokok. Kutin. Kutin itu artinya makanan pokok. Makan pokok kita apa? Kalau beras aja, nasi aja. Adanya apa nih? Ada perbedaan pendapat rupanya di kalangan para berapa? Hah? Ada yang nasi 7 tangan? Oh, insyaallah. Zakatnya nasi. Yang beras. Oh, beras. Iya, ragu-ragu ini tadi beras aja, ini beras jadi nasi.
pilihlah salah satu. Beras. Yang gabah, ada yang gabah. Masya Allah. Lah inilah yang dimaksud dengan bahasa kitab. Bahasa kitab itu ada makna lughat, ada makna murad. Makna lughat betul semua yang bapak-bapak jawab itu. Kalau kita menjawabnya dari sisi bahasa, makanan pokok itu nasi. Yang jawab nasi nggak bisa kita bilang salah. Yang jawab beras juga betul. Yang bilang gabah juga betul. Tapi makna dalam kitab itu ada namanya makna lughah, secara bahasa ada makna murad. Makna murad ini yang tidak bisa diketahui kecuali dengan talaqi, maknanya ngaji. Kita buka kamus, bapak buka kamus nih, kutin, beras, bapak bacakan beras. Ada lagi besok buka kamus Marbawi, buka kutin, nasi. Bapak ngantar besok ngantar zakat nasi. Akhirnya nggak ada yang betul, ya. Jadi yang betul itu gabah. Nah, dikeluarkan dalam bentuk gabah. Tapi yang menjawab gabah tadi itu dengan tebak-tebakan dianggap salah meskipun betul. Jadi ilmu ini nggak menerima tebak-tebakan, meskipun betul hukumnya dianggap sama dengan yang salah.